Dalam Islam, terdapat kisah yang menggugah mengenai seorang pejuang Islam yang terluka, lalu wafat di tempat tidurnya. Dia adalah Khalid bin Walid, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yang dikenal karena keberaniannya dalam membela agama Islam. Dalam satu pertempuran, ia mengalami luka parah, tetapi tetap berjuang untuk melindungi umat muslim. Setelah pertempuran usai, ia dibawa pulang dan dirawat di rumah. Meskipun tubuhnya lemah dan terluka, semangatnya tidak pudar. Dalam malam-malamnya yang terakhir, ia mengingat semua perjuangan yang telah dilaluinya dan berdoa kepada Allah untuk mendapatkan rahmat dan pengampunan. Ketika saatnya tiba, ia menutup mata dengan tenang, dikelilingi oleh keluarganya. Dalam pandangannya, ada ketenangan dan kebahagiaan, karena mengetahui ia telah melakukan yang terbaik untuk agamanya. Dalam Islam, kehamilan dianggap sebagai salah satu keajaiban ciptaan Allah yang luar biasa. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun 23:13-14, bahwa setelah proses penciptaan manusia, dari setetes air mani, Dia menjadikan manusia itu dalam bentuk yang sempurna, melalui tahapan yang sangat detail. Selama kehamilan, ibu mengalami perubahan fisik dan emosional yang luar biasa. Ini mencerminkan kasih sayang dan tanggung jawab yang besar, di mana wanita mengalami kesulitan dan pengorbanan untuk membawa kehidupan baru. Dalam surah Luqman 31:14, Allah juga mengingatkan agar anak menghormati ibunya yang mengandungnya dengan susah payah. Kehamilan juga merupakan waktu yang penuh berkah, di mana doa dan harapan dapat dipanjatkan untuk anak yang akan lahir. Dalam Islam, setiap anak dianggap sebagai anugerah dari Allah. Dalam Islam, salah satu kisah penting dalam sejarah Islam tentang musuh yang menjadi teman adalah peristiwa Fathu Makkah pada tahun 630 meter. Setelah bertahun-tahun konflik, Nabi Muhammad dan para pengikutnya kembali ke Makkah. Sebelumnya, mereka diusir oleh Quraisy, yang merupakan suku yang menguasai kota tersebut. Setelah mengumpulkan kekuatan, Nabi Muhammad memimpin pasukan muslim yang besar menuju Makkah. Dalam perjalanan, ia menunjukkan sikap pemaaf yang luar biasa. Ketika Makkah jatuh ke tangan muslim tanpa pertempuran besar, Nabi Muhammad mengumumkan amnesti kepada penduduk Makkah, termasuk musuh-musuhnya yang dulu. Kebijakan ini mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Banyak orang Quraisy yang awalnya menentang Islam, kemudian menerima ajaran Nabi dan masuk Islam. Ini menunjukkan betapa pentingnya sikap pemaaf dan inklusif dalam Islam. Dalam Islam, di tengah perjalanan pencarian ilmu, seorang pemuda Yahudi mendengar tentang seorang ulama besar di kalangan Muslim yang dikenal sebagai pintunya ilmu. Dengan rasa penasaran yang mendalam, ia memutuskan untuk menemui sosok tersebut, Imam Al-Ghazali. Setelah menempuh perjalanan panjang, ia akhirnya sampai di masjid tempat sang ulama mengajar. Begitu melihat sosoknya, pemuda itu merasakan aura kebijaksanaan yang memancar. Ia pun mendekati dan bertanya, apa kunci untuk memahami ilmu yang benar? Ulama itu tersenyum dan menjawab, ilmu adalah cahaya, dan hati yang bersih adalah wadahnya. Jadilah rendah hati, terbuka untuk belajar, dan jangan ragu untuk bertanya. Setiap pengetahuan yang kau cari, temukan dengan niat yang tulus. Dengan kata-kata itu, pemuda Yahudi merasakan gelora semangat untuk belajar dan memahami lebih. Dalam Islam, ada sebuah kisah terkenal tentang Nabi Musa yang terkait dengan tuduhan tidak benar. Suatu ketika, saat Nabi Musa sedang berbicara dengan Allah, masyarakat di sekitarnya mulai meragukan kesucian dan kejujuran beliau. Mereka menyebarkan fitnah bahwa Nabi Musa telah berzina. Allah mengetahui kebenaran dan membela Nabi Musa. Dalam satu riwayat, Allah mengutus seorang malaikat untuk membersihkan nama Nabi Musa dari tuduhan tersebut. Malaikat itu menjelaskan bahwa Nabi Musa adalah seorang nabi yang suci dan terjaga dari segala dosa besar. Kisah ini mengajarkan pentingnya menjaga kejujuran, tidak mudah terpengaruh oleh fitnah, dan keyakinan bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Nabi Musa tetap melanjutkan misi dakwahnya, menunjukkan bahwa kesabaran dan keteguhan iman adalah kunci menghadapi cobaan. Dalam Islam, Nabi Isa AS dikenal memiliki berbagai mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT untuk meneguhkan kenabiannya. Salah satu mukjizat yang paling terkenal adalah kemampuan beliau menyembuhkan orang sakit
termasuk menyembuhkan yang buta dan penderita kusta, serta membangkitkan orang yang sudah meninggal atas izin Allah. Selain itu, Nabi Isa juga diberi kemampuan berbicara ketika masih bayi, membela kesucian ibunya, Maryam. Mukjizat lainnya, termasuk menciptakan burung dari tanah liat yang kemudian hidup dengan izin Allah. Semua ini menunjukkan kebesaran Allah dan kebenaran ajaran Nabi Isa. Dalam Islam, ada beberapa hewan yang diyakini dijamin masuk surga karena peran pentingnya dalam kisah-kisah agama. Salah satunya adalah Ashabul Kahfi atau anjing Ashabul Kahfi yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai anjing yang menemani 7 pemuda beriman yang tidur di dalam gua selama bertahun-tahun. Kesetiaan dan pengorbanannya untuk melindungi pemuda-pemuda itu diakui oleh Allah, sehingga ia dianggap sebagai hewan yang dijamin masuk surga. Kisah ini menunjukkan betapa hewan juga bisa memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah, tergantung perannya dan kasih sayangnya. Dalam Islam, ada beberapa zikir yang sangat kuat untuk mengusir setan dan jin. Pertama, ayat kursi Al-Baqarah 255 yang terkenal karena kekuatannya dalam melindungi dari gangguan makhluk gaib. Kedua, membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas yang secara spesifik memohon perlindungan dari kejahatan makhluk tersembunyi. Ketiga, dizikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir yang menegaskan keesaan Allah dan membentengi diri. Keempat, selalu mengucapkan auzubillahi min as-syaitanir rajim sebelum memulai aktivitas untuk memohon perlindungan Allah dari setan yang terkutuk. Dalam Islam, setan adalah makhluk yang diciptakan dari api dan termasuk dalam golongan jin. Mereka tidak memiliki kebutuhan fisik seperti manusia, sehingga tidak butuh makan dan minum. Namun, ada riwayat yang menyebutkan bahwa setan bisa memakan makanan tertentu secara simbolis. Misalnya makanan yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah Bismillah. Artinya, setan tidak makan secara fisik, tapi bisa ikut menikmati atau memperoleh manfaat dari kelalaian manusia dalam beribadah atau mengingat Allah. Hal ini lebih terkait dengan aspek spiritual, yaitu ketika manusia lupa atau lalai dalam mengingat Allah, setan akan lebih mudah mengganggu. Dalam Islam, pemberian nama adalah hal yang sangat penting karena nama adalah doa. Ada beberapa nama yang sebaiknya dihindari karena makna negatif atau konotasi buruk. Pertama, nama yang berkonotasi dengan sifat buruk seperti Firaun atau Haman yang dikenal sebagai tokoh tiran dalam sejarah. Kedua, nama-nama yang mengandung unsur penyembahan selain Allah, seperti Abdul Uzza hamba berhala. Ketiga, hindari juga nama-nama yang terlalu memuji diri, seperti Malikul Muluk raja dari segala raja, yang hanya pantas disematkan kepada Allah. Pilihlah nama dengan makna baik dan positif, yang sesuai dengan ajaran Islam.